Mengejutkan, kekasih Betran Putra Onsu yaitu Akila Zafira akan menempuh jalur hukum pasca Betran dituding mencuri parfum dan uang milik bundanya Sarwenda. Langkah hukum bakal diambil. Orang tua Akila didukung ayah Ruben Onsu melaporkan pihak yang telah menuduh Betran maling, bahkan menyeret nama Akila di dalamnya. Sebelumnya berkembang isu bahwa Betran mencuri parfum untuk dijadikan kado buat Akila kekasihnya yang baru-baru ini berulang tahun. Betran mengaku merasa geram dengan tuduhan tersebut karena tidak berdasar alias mengada-ada. Betran menduga adanya provokator di balik isu miring tersebut yang ia duga bertujuan untuk memperkeruh hubungan antara dirinya dengan bundanya Sarwenda. Lantas seperti apa hubungan Betran dengan Bunda Sarwenda dan juga kekasihnya Akila pasca berhembus isu miring tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Betran Putra Onsu kini angkat bicara usai dirinya dituding netizen mencuri parfum dan uang di kediaman Sarwenda. Isu itu menurut Betran kian meruncing ketika fans Sarwenda dengan sangat gencar membela ibundanya, sehingga seakan-akan isu tersebut jadi dianggap benar oleh khalayak. Bahkan Betran mengaku haters selalu menyebar isu lainnya untuk memperkeruh suasana bahwa belakangan ini Betran tidak lagi menyapa Sarwenda. Betran telah menduga bahwa haters memframing hal tersebut untuk menimbulkan kesan seakan-akan antara Betran dan bundanya Sarwenda kini terjadi masalah besar. Padahal komunikasi dirinya dengan bundanya Sarwenda masih baik-baik saja. Betran mengaku heran mengapa dirinya dituduh melakukan hal yang menurutnya tidak berdasar alias tanpa bukti dan mengada-ada tersebut. Bahkan kemarin sempat dituduh kalau misalkan aku maling parfum gitu-gitu, aku ambil duit bunda. Iya, maksudnya kayak hal-hal gitu tuh yang bohong, hal yang berita bohong, tapi karena emang dari yang penggemarnya bunda ngebela bunda, jadinya tuh menganggap itu berita benar gitu. Makanya sorry, aku klarifikasi tentang ini. Kalau misalkan kayak gitu kayaknya aku parfum kayaknya banyak banget nih. Ngapain aku ambil parfum bunda kan? Aku parfum dari ayah banyak, terus juga ada hadiah birthday sebelumnya aku masih belum buka. Bahkan parfum di mobil juga banyak. Netizen ini terlalu udah menganggap bahwa kita itu ada problem besar, kita itu ada kayak aku itu cuekin bunda gitu. Ada cuekin bunda. Nah, kalau aku komunikasi sama bunda itu bisa dibilang kayak biasanya aja. Maksudnya kayak enggak yang kayak iya berantem segala macam. Jadi cuek aja sih, cuek. Gitu. Karena yang tahu situasinya kan aku kan bukan mereka kan. Betran Putra Onsu menduga adanya provokator di balik isu tersebut dengan tujuan diduga untuk memperkeruh hubungan antara dirinya dan sang ibu angkat Sarwenda. Betran pun kembali menegaskan bahwa ia tidak mungkin mengambil barang yang bisa didapatnya dengan mudah, yaitu tinggal minta kepada ayah Ruben dan bundanya Sarwenda. Bahkan menurut Betran, dirinya juga tidak perlu meminta kepada ayah Ruben dan bunda Sarwenda karena ia sudah punya penghasilan sendiri sehingga bisa membeli sekedar parfum. Betran pun mengaku geram mendengar tudingan miring tersebut atas dirinya dan menyeret nama sang kekasih Akila karena dinilainya terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Ini kayaknya dari orang belakang gitu. Orang belakang nih yang ngomongin aneh-aneh gitu, yang ngomongin aneh-aneh tentang ke penggemarnya mungkin, maksudnya bukan bunda ya, mungkin orang-orang yang kompor-komporin gitu, bikin aku sama bunda jadi berantem. Kalau malingin parfum sama uang, kayaknya, aduh guys, buat apa sih? Kalau kayak gitu tuh aku tinggal banget, aku tinggal minta sama ayah. Terus aku juga tinggal minta sama bunda, kan nggak minta juga sih, karena aku udah kerja juga kan, aku udah kerja, terus juga aku udah punya penghasilan sendiri, ngapain aku ambilin parfum? Tapi jadi geram sendiri nggak sih? Kemarin itu mau nggak mau itu kayak pengen ngomong, tapi takutnya mereka tuh salah menanggapi gitu. Jadi kalau aku geramnya itu dituduh gitu doang sih, kayak aku ambil duit, kayak aku itu ambil parfum gitu, kayak
nggak masuk akal aja, nggak masuk akal aku ambil duit sama parfum gitu. Sedangkan parfumku di rumah banyak, bahkan parfumku aku juga bagi-bagiin ke teman-temanku, terus juga aku bagiin ke asistenku gitu, juga teman di rumahku. Kalau aku lagi nggak ada parfum di kamar, pasti itu aku selalu izin sama Bunda, Bun, aku boleh nggak pinjam parfum Bunda yang ini, aku boleh nggak sharing parfum ini sama Bunda, aku izin, boleh tanya sama Bunda, nanti kalau angkel ini ketemu sama Bunda, angkel coba tanyain ini, kayak dan Bunda juga pasti akan jawab, iya aku selalu izin kayak gini. Betran Putra Onsu mengklarifikasi bahwa parfum yang dituduhkan itu ia beli sendiri sebagai kado untuk kekasihnya ini di ulang tahunnya baru-baru ini. Betran pun sampai mengklarifikasi kepada orang tua sang kekasih terkait tuduhan tersebut. Merasa difitnah, orang tua Akila dan ayah Ruben Onsu telah bersiap-siap untuk menyeret pihak-pihak terkait ke ranah hukum melalui laporan polisi yang bakal dilakukan dalam waktu dekat. Ini kayaknya harus karena kan ini juga kemarin sempat tuduh aku sama Kila juga kan, pacarku kan. Harusnya dari orang tuanya Kila sih juga ya udah mulai serius tentang hal ini. Iya, karena kan Kilanya nggak salah apa-apa, jadinya mereka fitnah-fitnah yang gak benar buat Kila kan. Akunya juga kesel gitu. Dan juga Kilanya juga kemarin sempet kesel karena yang kayak balik lagi yang tadi yang aku ambil parfum itu gitu. Padahal aku parfum yang mereka tuju itu aku belinya itu di depan mukanya Kila, dan aku beli itu buat Kila kan, karena kemarin hadiah aku buat Kila lah gitu. Ini aku udah jelasin sama orang tuanya Kila, maksudnya ini sebenarnya nggak perlu dijelasin, tapi biar nggak melebar kemana-mana. Kalau tentang masalah parfum atau itu ambil duit itu nggak benar sama sekali. Dan yang untuk masalah parfum aku beli sendiri, aku beli depan mukanya Kila, aku bayar juga di depan mukanya Kila juga. Jadi kalau untuk masalah itu kayaknya ya gitu, baik lagi orang belakang nih yang ngompor-ngompor ini. Itu proses dari mamanya Kila sih. Itu mamanya Kila sama ayah itu udah ngurusin semuanya. Oh berarti mau dilanjutin dari pihak keluarganya Kila sendiri? Iya. Akan menempuh jalur hukum. Bawah kan kemarin kan, yang dia nggak salah apa-apa. Berarti akan menempuh jalur hukum ya? Pasti, itu pasti. Betran Putra Onsu juga menjawab saat ditanya siapa dalang di balik tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu telah merugikan orang-orang sekitar Betran Putra Onsu, karena bahkan Akila sendiri pun sampai sempat menangis ketika mendengar tuduhan tersebut. Menurut Betran Putra Onsu, proses hukum terkait tuduhan tersebut akan dilanjutkan oleh keluarga Akila yang ikut merasa dirugikan oleh kabar tersebut. Ya pokoknya hati-hati aja sih kalau misalkan mau kasih berita kayak gitu, apalagi mau nyampein ke siapapun berita kayak gitu, hati-hati karena ya gitu, maksudnya ada orang sakit hati, bukan cuma aku doang tapi kasihan Kilanya juga. Sabar aja, tungguin. Iya, jadi itu dia kayak yang sebenarnya kita nggak ngelakuin itu, tapi mereka ngomong kayak gitu tuh dibesar-besarin sama netizen, jadinya itu mamanya Kila nggak terima, begitupun sama Kilanya, begitupun sama akunya juga gitu. Yang kita sehari-hari itu jalan, yang kita sehari-hari itu ketemu di kampus, yang kayak kita nggak ngelakuin itu, tapi kayak mendengar itu kayak kok bisa ngomong kayak gitu, tahu dari mana nih, kayaknya ada orang yang ngomong nih gitu. Tungguin aja karena aku juga belum komunikasi lagi sama mamanya Kila, mamanya Kila juga belum aku tanya, Mam gimana keadaannya Kilanya gitu, karena kan kemarin kan sempet nangis kan. Oh depresi juga? Depresi. Lebih ke gini sih, lebih ke kecewa dengan berita yang sebenarnya kita nggak kayak gitu, tapi dibikinnya seolah-olah kita itu kayak gitu. Di sisi lain, Betran Putra Onsu jalani momen Ramadan lalu dengan cara unik ini bersama Ruben Onsu ayahnya. Lantas, cara unik apa yang dilakukan Betran Putra Onsu selama bulan Ramadan untuk ayahnya Ruben Onsu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Betran Putra Onsu pada momen bulan Ramadan yaitu bulan puasa bagi umat Islam baru-baru ini, ia menyiapkan kejutan khusus untuk ayahnya Ruben Onsu, yaitu menyiapkan beberapa konsep cara membangunkan sang ayah sahur selama bulan Ramadan. Di antara surprise yang disuguhkan Betran Putra Onsu kepada ayahnya, salah satunya adalah menari dengan menyertakan 2 penari pengiring dalam balutan kostum unik. Betran Putra Onsu pun menceritakan bahwa ide tersebut awalnya didukung oleh sang ayah Ruben Onsu untuk membuat konten-konten menarik dan lucu. Bangunin sahur seru banget karena malam ini juga ada karakter baru yang aku siapin buat bangunin ayah sahur. Kemarin Spider-Man, terus pertama Maling, kedua Spider-Man, ketiga ini ada sesuatu yang menurutku ini kocak sih. Malam hari ini di sahur yang pagi ini nanti kita bangunin. Pakai joget-joget segalanya. Iya, itu cuman nggak tahu ya, itu cuman karena emang ngikutin beat musiknya aja. Jadi karena emang beat musiknya sama dengan gerakanku, ya udah dilucu-lucuin aja kayak gitu. Idenya itu mulai dari awal aku jadi aku buka sosmed, terus dia bilang kayak, "Nyuk, ayolah kalau misalkan kerjain ayah ngelakuin yang sesuatu kayak yang mungkin yang lebih lucu dari ini." Aku waktu itu kayak ngerjain ayah itu cuman kayak bangun sahur ayah, sahur cuman teriak sahur doang, tapi nggak ada karakter yang spesial di sahur itu. Makanya aku bilang kayak, oh ya deh ini kayaknya seru nih, karakter maling nih gitu. Jadinya aku bikin lah karakter maling itu. Dia itu sebenarnya dia itu kaget kan. Aku tiba-tiba pesen kostum segala macam. Aku tiba-tiba siapin kostum ini, bikin kostum ini gitu. Jadi ada yang bikin kostum ayam lah, bikin kostum segala macam lah gitu. Betran Putra Onsu menjelaskan alasan dirinya membuat berbagai kejutan untuk membangunkan sahur ayahnya Ruben Onsu dengan berbagai cara tersebut. Di antaranya karena sebagai anak, Betran Putra Onsu ingin mendapat pahala dari kebaikan yang ia lakukan untuk ayah Ruben. Betran Putra Onsu juga mengaku merasa senang karena respon sang ayah dari apa yang ia lakukan pun tampak senang dan bahagia, sehingga ia bersemangat untuk melanjutkan aksi kreatifnya. Tak hanya menyiapkan aksi-aksi kreatif untuk membangunkan sahur ayahnya, Betran Putra Onsu juga bahkan menyiapkan makanan sahur untuk sang ayah. Surprise yang dilakukan Betran Putra Onsu juga dalam rangka persiapan dirinya terjun ke panggung komedi. Salah satu aku bangunin sahur karena emang aku juga jam segitu emang siapin waktu untuk bangunin ayah sahur. Kedua juga ya dapat pahala kalau misalkan bangunin ayah orang sahur kan. Jadi habis itu aku bangunin ayah sahur dan juga ayahnya juga happy, ayah juga nggak terganggu dengan keberisikan aku. Jadi udah lanjut terus. Sampai nemenin nyaur juga, sahur juga. Sahur. Aku juga ikut nemenin ayah sahur makan gitu. Ya responnya karena emang merekanya happy, terus juga yang nonton juga senang. Ada beberapa komen kocak gitu. Jadi udahlah kita gas aja. Nah, terus ada karakter baru, kita siapin karakternya gitu. Karena emang aku juga sebelumnya waktu tinggal di Pondok Indah itu siapin buka puasa juga buat tim kan. Sekarang siapin buka puasa untuk ayah gitu. Bangunin ayah sahur gitu sama macam. Ya seneng lah gitu dengan karakterku yang mungkin bisa dibilang lagi belajar untuk ngelawak. Ya belajarnya itu sama ayah langsung gitu. Sahur yang masak siapa Nyok kalau nanya? Sahur yang masak kadang aku pesen makanan dari luar kan. Jadi aku siapin buat sahur gitu. Kayak kemarin aku pesen ikan bakar buat ayah bisa sahur nanti. Di sisi lain, Betran Putra Onsu juga menceritakan ketika ayah Ruben Onsu memberikan kejutan untuknya dan sang kekasih pada momen spesial. Lantas, seperti apa surprise dari Ruben Onsu untuk Betran dan kekasihnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Betran Putra Onsu sebelumnya sempat menceritakan tentang dirinya mendapat surprise dari ayah Ruben Onsu dan kekasihnya Akila Zafira. Surprise yang dimaksud adalah ayah Ruben datangin papa kandung dan kakek nenek Betran Putra Onsu dari Manggarai Flores ke Jakarta.
Surprise kerjasama antara ayah Ruben dan Akila kekasih Betran putra Onsu ini pun berhasil. Betran putra Onsu terkejut ketika tiba-tiba orang tuanya sudah tiba di rumah ayahnya. Betran pun mengaku senang akan hal itu sehingga ia bisa merayakan momen tahun baru bersama keluarganya dari Manggarai Flores. Pada momen itu pula, Betran putra Onsu memperkenalkan secara langsung Akila kepada papa kandungnya serta kakek dan neneknya. Dan Akila sempat jalan-jalan bareng Betran putra Onsu dan papa serta kakek neneknya di beberapa tempat wisata di Jakarta. Sang ayah mengingatkan Betran putra Onsu agar jalani saja hubungan namun harus tetap pada koridor semestinya. Ya kayak gitulah. Kebahagiaannya mungkin seperti apa? Iya, karena kemarin disurprisein sama ayah kan, datengin opa oma dari Manggarai. Gitu. Jadi habis itu kaget, ya udah kita makan bareng gitu. Kita jalan-jalan di sini, kita liburan sama ayah ke villa. Enggak ada cecetan ya? Enggak ada cecetan. Cuman ya udah datang. Itu aku kaget pas mereka datang, udah deh. Benar-benar surprise. Benar-benar surprise kata bapak. Iyalah, pastinya seneng banget karena kan kemarin itu rencananya aku mau balikan ke sana kan, mau ngerayain Natal sama family di sana. Terus habis itu aku bilang kayaknya nggak pas deh momennya karena aku juga udah masuk kampus hari ini kan. Udah deh, papa sama opa oma datang. Waktu datang ke sini, opa oma datang ke sini sama bapak, itu kan ada kilanya juga kan, gitu. Dan kilanya sebenarnya udah tahu opa oma bakal datang, cuman dia nggak mau itu. Nah waktu itu aku dia chat aku kan kayak nanti aku ke rumah ayah ya. Terus aku bilang kayak, hah ke rumah ayah? Kan aku lagi di luar. Iya udah, ntar pokoknya kita ketemu di rumah ayah itu jam 9:30 udah sampai rumah. Maksudnya, hah kenapa tiba-tiba 7:30 gitu? Aku lagi bolos soalnya. Iya pokoknya 7:30 udah sampai rumah gitu. Ya udah mau nggak mau langsung 7:30 sampai rumah. Udah tiba-tiba duduk, dia udah standby handphone kan dari bawah gini kan. Aku bilang, ini aku curiga sebenarnya dari dia kan. Aku pikir surprisein apa gitu. Ternyata opa oma dateng. Onyo kenalkan ke saya itu sebelum saya datang ke sini. Oh. Gimana Om menilainya pacarnya Onyo? Kalau saya menilai ya, saya tidak bisa menilai karena yang tahu persis itu kan Onyo. Tapi anaknya baik kok. Selama datang di sini udah dipertemukan? Udah sudah berapa kali. Kemarin kita makan bareng di Kota Tua kan? Di Kota Tua. Kita makan bareng di Kota Tua, terus kita makan bareng di rumah ayah, terus juga malu sih. Tapi dia itu pengen belajar bahasa kita, kayak bahasa Manggarai gitu. Pelan-pelan belajar bahasa Manggarai gitu. Ada beberapa yang ya jalannya aja dulu. Woi mantap bro. Kacau. Punya anak. Gila kayaknya dimasakin makanan kesukaan. Iya daun singkong. Apa lomak? Singkong. Kalau orang Manggarai bilang lomak. Manja sih enggak. Enggak manja lah pokoknya. Biasa. Aku biasa-biasa aja lah. Masa udah gede masih manja. Enggak. Aku seneng aja karena bisa ajak opa oma jalan-jalan. Terus kita kemarin ke villa. Terus habis itu kita jalan-jalan ke Jakarta. Di Jakarta gimana sih? Keliling. Pokoknya keliling kemana sih kita? Kota Tua. Kita makan-makan di Kota Tua. Terus habis itu kita kemarin rencana naik bus ke Bandung gitu. Cuman nggak jadi kan karena emang itu kan tiket ada jam-jamnya kan. Cuman kalau itu kita mau jalan-jalan ke Bandung takut ke malam akhirnya. Ada deh balik lagi aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen